Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita dalam yang baik ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, saling mendukung untuk melanjutkan usaha-usaha. Baik. Pencet ini. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan latihan memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke latihan ba. Mudah-mudahan kita bisa cepat di dalam memahami materinya, sehingga pada pertemuan berikutnya kalau bisa kita sudah pindah ke pelajaran yang ke-30 insya Allah. Amin, amin. Ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita untuk keberkahannya. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia ayat yang akan kita kaji pada awal dari kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu, kemudian kita menghayati maknanya, lalu nanti kita berbagi bersama. Setelah itu ada pendalaman dan sebagainya. Baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Amanu alaikum anfusakum la yadurrukum la yadurrukum man dalla idza hadaitum Allahi marji'ukum Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum ma Terus, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka la yadurruka wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ya, baik. Itu dia beberapa ayat tersisa dari latihan kita yang ba. Kita mulai dari Al-Maidah 105, silakan Ibu Bapak diamati kembali. Mungkin ada kata yang belum terpahami, kita bahas itu terlebih dahulu. Baris atas nggak ada Pak Guru. Baris kedua. Ya durukum. Duru. Ya, bagus. Berikutnya. Idah tadaitum. Iya, berikutnya. Ya jami'a fayunabbiukum. Nggak ada Pak Guru.
Iya, baik. Ada beberapa kata yang tadi sudah diajukan oleh Bu Ida untuk kita bahas terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari kata la yadurrukum. Coba, dugaan Ibu itu ada berapa kata di situ? 1, 2, 3. Iya, fokus ke kata yang kedua. Duru. Kata yang pertama apa? Iya. Bisa begitu? Oh, satu kata ya. Maaf, Pak Guru. Kirain domir. Ya, tidak apa-apa. Itu perkiraan Ibu cocok. Cuman yang belum move on adalah dalam bahasa Arab, domir itu terpisah dari. Gitu tuh. Domir itu, apalagi kita bilang apa itu? Penanda domir tak terpisah dari. Apa itu yang kita menggunakan ya di awalnya? Apa itu? Bagaimana Pak Guru? Fiil apa yang biasanya menggunakan ya di awal? Fiil mudhari. Itu artinya fiil mudhari nggak bisa dipisahin dari ya-nya, Bu. Oh, gitu. Nanti keder balike kalau Ibu. Duru. Iya. Keder balike gitu, karena ada. Oke. Coba ya, 3 huruf dasarnya apa? Dot, ro. Iya. Coba tambahkan mim di awal untuk 3 dasar tersebut. Iya, mudarat. Ya, baik. Itu dia ya. Ibu bisa cek kembali di Tanmiyatul Mufradat kita yang nomor 1 ya, Bu. Iya, udah kemarin. Iya. Mari kita lihat berikutnya. Tadaitum. Ya, tadaitum. Itu kira-kira fiil apa? Fiil tadaitum. Fiil apa sih ini? Fiil amar kan? Fiil apa? Fiil amar. Fiil amar. Iya, bagus. Dari mana Ibu menduga itu fiil amar? Alif di depan. Hamzah wasol di depan. Oke, bagus. Apakah sepanjang kita belajar, ya, tidak ada informasi yang Ibu simpan bahwa hamzah wasol selain di fiil amr ada juga di fiil madin? Iya, ingat Pak Guru. Ingat? Iya. Kemana arah ingatnya kemana? Di mana itu ada hamzah wasol di awal fiil madin? Ingat nggak? Ingat kalau di fi'il madin artinya buka catatan lagi. Fi'il madin. Oke, kita ambil jalan yang lebih singkat. Baik, kita ambil jalan yang lebih singkat. Coba Ibu perhatikan, selain itu hamzah tadi, apalagi penanda bahwa itu merupakan fi'il amr? Tadi. Enggak ada, Pak Guru. Enggak, oke, baik. Coba Ibu lihat akhir kata tersebut. Tum. Tum itu Ibu ingat enggak? Itu penanda apa? Penanda domir. Domir apa? Madin. Domir apa? Tum, antum. Antum di fi'il apa? Fi'il madin. Iya, bagus. Berarti kalau Ibu amati itu, berarti Ibu berada pada posisi dilema sekarang. Oh. Posisi dilema antara pada satu sisi, ya, pada satu sisi, Ibu melihat itu adalah fi'il amr, karena ada hamzah wasol di awalnya. Pada satu sisi Ibu melihat
itu fi'il madin karena ada tum di akhirnya. Nah, coba ada dua cara yang akan kita tempuh. Nanti ibu-ibu ada pernyataan begini yang bagus nih. Saya quote dari Agim ini. Allah memberikan kita masalah di dunia itu tidak disetting untuk kita selesaikan sendiri. Ya, walaupun itu masalah kita sendiri, sesungguhnya itu kita tidak disetting untuk menyelesaikannya sendiri. Paling tidak harus melibatkan Allah di dalam persoalan kita. Itu dia, ya ngomong lah, jangan disimpan sendiri, jangan dipendam sendiri. Begitu juga kita coba pakai itu di dalam kaitannya belajar bahasa. Coba ibu lihat kata sebelum ihtadaitum. Iza. Di situ. Iza. Oke, bagus. Itu apa maknanya? Apabila, jika. Kira-kira cocok enggak gitu ya? Kira-kira cocok tidak kalau setelah mengatakan apabila lalu bentuknya adalah perintah? Enggak cocok Pak Guru, ya salah saya. Oke, baik. Ya, baik gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu berarti ada dua nih, ada dua ya. Ada dua yang menjadi persoalannya tadi bahwa, nah, sekarang coba untuk menjawab pertanyaan itu lebih lanjut. Tadi yang ingin dibenahi adalah hamzah wasol itu tidak hanya ada di fiil amr. Coba Bu Ida dan teman-teman yang lain ya, buka buku sebelumnya atau mungkin buku ini mungkin ya. Coba buka pelajaran 21 yang saya anggap ini kalau masih masalah juga berarti ibu-ibu, bapak-bapak itu yang permasalahan dengan materinya ini tidak mengambil sikap yang bijaksana. Jangan sampai nanti hari ini bilang, Bu Mila misalnya, enggak punya Pak pelajaran 21. Masa dulu enggak punya, sekarang juga masih enggak punya, berdiam diri saja. Kira-kira atau tidak gitu bilang. Nggak punya pelajaran 21. Masa tahun lalu masih nggak punya sampai tahun 2021, sudah 1 tahun berlalu juga pelajaran 21 nggak punya. Yang 21 sholatul jamaah. Sudah Pak Guru. Oke, bagus. Coba ke kaidahnya. Kaidahnya. Ya, ke kaidahnya. Kaidah. Apa kaidah pelajaran 21? Yang banyak fiil 3 huruf. Fiil 3 huruf yang Ya, mendapat baik. 2 huruf. Ya, Mendapat baik. Coba. 2 huruf. Baca pola yang pertama. Ifta'al. Bentuk madin ifta'al. Terus ifta'ala, karena pola ya, karena pola terus. Ya, ifta'ala. Terus Yafta'ilu. yafta'ilu, jangan disentak di taknya. Berhenti di fa sehingga tidak disentak di taknya. Yafta'ilu. Ilu. Terus Ifta'al. Ifti'al. ya bagus. Coba itu lihat awalnya apa? Hamzah wasol. Iya bagus. Ifta'ala domirnya apa? Anta. Ya, domirnya dari Anta. mana juga? Ifta'ala domirnya anta? Karena ndak ada ya sukun di belakang, nggak ada. Satu lagi apa kok lupa ya? Nggak ada tum di bukan. Nggak Kalau ada. di bentuk satu kan di ujungnya kan banyak ya. Banyak variasinya di ujung ya. Apa Iya. saja ya? Ibu-ibu, bapak-bapak yang ingat. Di ujung fi'il madin penanda domir apa aja? Coba disebutkan. Antum. Ujungnya. Ujungnya ada ini, maka gitu, domirnya ini gitu. Nah, tuh Haji di komik aja. Ayo, Ibu Bapak, ini supaya nanti ini setiap kali kita membahas seperti ini, yang kita benahi itu alam bawah sadar kita. Sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan sebuah kata, itu alam bawah sadar kita langsung ngasih tahu gitu, tanpa harus dibolak-balik. Kalau ini masih ini namanya ilmu kita ini alam sadar kita.
masih di dalam kepala, istilah lainnya, belum menjadi ilmu di luar kepala. Yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu kalau sudah di luar kepala, kalau sudah di alam bawah sadar. Sedangkan kalau masih di kepala atau masih di sadar itu hanya untuk memonitor, ya, tidak untuk praktiknya. Sudah ketemu? Di ujung fi'il madin ada apa saja dan itu menandakan dhamir apa? Waw alif. Menandakan? Hum. Terus? Ya. Menandakan? Huwa. A menandakan huwa. Fokus. Instruksinya bukan begitu. Instruksinya di ujung, di akhir fi'il madin apa aja? Tuh, menandakan ana. Terus? Na menandakan nahnu. Terus? Ta menandakan anta. Terus? Itu menandakan antum. Terus? Sudah habis? Habis. Ya, oke. Apakah Ibu melihat ada salah satu dari tanda-tanda tadi pada ifta'ala? Ifta'ala. Enggak ada, Pak Guru. Enggak ada. Berarti dhamir apa yang Ibu belum sebut? Domir yang belum disebut. Domir huwa. Iya, bagus. Coba lihat ifta'ala. Tidak ada waw alifnya, tidak ada tu-nya, tidak ada nya, tidak ada ti-nya, tidak ada na-nya, tidak ada tum-nya. Berarti ifta'ala domirnya? Huwa. Domirnya huwa. Apa maksud saya mengajak demikian? Dulu ilmu kita untuk mengenali domir huwa di fi'il madin adalah AA. Tetapi kalau dalam konteks ini nggak kena itu. Ya. Nggak kena. Untuk kasus ini nggak kena. Karena awalnya bukan bunyinya A. Maka kita pakai cara lain bahwa lihat ujungnya tidak ada wawu alif, tidak ada na, tidak ada ta, tidak ada tum, tidak ada ti, gitu. Maka ini adalah domirnya huwa. Oke, ifta'ala apa domirnya? Huwa. Oke, baik. Kalau domirnya antum akan berubah menjadi seperti apa kira-kira? Coba. Ifta'ala. Ya. Berdasarkan analisis kita adalah ya, domir ifta'ala adalah huwa. Seumpama domirnya antum, ya, ifta'ala akan berkembang menjadi seperti apa? Ifta'alaitum. Bagaimana? Ifta'altum. Ifta'altum. Ulang lagi. Ifta'altum. Ya, bagus. Maaf. Ifta'altum. Oke, bagus. Nah, sekarang coba bandingkan kata ihtadaitum dengan ifta'altum. Coba. Sama atau beda? Sama, Pak Guru. Ya, bagus. Jika ini makin ke puncak, makin dingin, tapi biasanya karena jalan kaki dari bawah, udah mau naik puncak walaupun dingin, kaki gemeteran. Ifta'altum, polanya sama dengan ihtadaitum. Kalau ifta'altum sama dengan ihtadaitum, maka ifta'ala sama dengan apa? Iftayal. Iftayala. Kalau
ta'altum sama dengan ihtadaitum, maka ifta'ala sama dengan Iftayala. Iftadaya. Tadaya. apa? Saya. Iftadaya. Tadaya. Ih, Tadaya. Iftadaya. ta, da. Ya. Iya, oke, bagus ya. Ibu ingat ilmu temenan? Ingat Pak Guru. Iya. Kalau fathah temennya apa? Alif. Iya, bagus. Coba lihat ini. Dalnya fathah atau bukan? Fathah. Fathah. Fathah temennya apa? Alif. Iya. Kalau begitu apa yang perlu kita lakukan terhadap ya supaya akur? Diganti alif. Diganti alif. Bagaimana caranya supaya ya berganti menjadi alif? Dilurusin. Dilurusin. Bagus. Itu berat, Bu. Yang bengkok-bengkok dilurusin berat, walaupun bisa, maka lebih baik cara yang lebih ringan, buang saja titik 2-nya. Lebih gampang. Logis nggak? Logis. Ya. Lihat nggak saya nulis? Jangan-jangan nggak kelihatan. Ya. Jadi saya tidak meluruskan yang bengkok karena berat. Saya akan buang saja titiknya. Saya buang titiknya. Maka yang terjadi menjadi Ihtada. ya, bagus. Apakah sudah jadi temenan? Sudah. Sudah, karena fathah kemudian diikuti oleh Alif. alif walaupun bengkok. Iya. Gitu ya. Itu ya. Baik, mari lanjut ya. Ifta'ala 3 pokoknya apa? Ta, ain, lam. Fa. Fa'al. Ayo, ifta'ala 3 pokoknya apa? Fa'ain lam. Ya, bagus. Jika ifta'ala pokoknya adalah fa'ain lam, ya, maka ihtada 3 pokoknya apa? Ha. Ta, da. Da, ya. Taknya di bawah. Oh. Yakin? Tadi ifta'ala jadi fa'ala, taknya ditinggalkan. Fadaya. Tidak, hanya mau diikutkan. Takut taknya sedih, nggak diajak serta. Bagaimana? Jika ifta'ala 3 pokoknya adalah fa'ain lam, maka ihtada 3 pokoknya adalah Ada. Ada, ya. Ada alif. Hadaya bukan? Coba kita minta Ya, semua ada, yang ya. lain. Ya. Ibu Rashidah, dugaan Ibu ihtada 3 pokoknya apa? Oke, terima kasih. Suaranya lembut sekali. Bu Siti Harna, ihtada 3 pokoknya kira-kira apa? Ya, terima kasih. Bu Siti Salama, ihtada 3 huruf pokoknya kira-kira apa? Ha, dal, alif. Ya, ha, dal, alif. Bu Idat, Ha, dal, alif. Bu Mila, Dal alif. Pak Zainal, Ada alif bengkok. Bu Bonita, Ada apa? ha dal ya. Bu Bonita lihat ini enggak yang saya lingkari? Nah, Alif Bengkok. Bon, ada yang saya lingkari lihat enggak? iya. Iya, ada ya enggak di situ? Itu yang belakang apa? Ibu lihatnya apa?
Yang belakang huruf apa, Ustaz? Alif bengkok. Alif bengkok. Jadi yang terlupa adalah yaitu kalau ada titiknya ya, Bu Bon. Ya. Baik, saya tulis ya. Ada H, kemudian ada dal, kemudian alif. Kira-kira bacanya bagaimana kalau begini? Ada H, ada dal, ada alif. Huda. 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 Ingat Bu Ida kemananya Huda? Ada huda. Hanya udah. Tidak ingat makna Huda? Petunjuk. Ya, bagus. Sekarang kita manfaatkan ya. Huda, jadi kata ihtada, di situ ada makna petunjuk. Ya, di situ ada makna petunjuk. Kalau menggunakan pola ifta'la, ada yang ingat melahirkan makna apa dari pola tersebut? Bukan. Petunjuk kita bahas. Petunjuknya berlangsung terus-menerus gitu. Oke, coba dicari lagi yang lain. Ini belum pas. Saling. Yang lain. Apa? Saling. Coba dicari yang lain lagi. Bukan, Pak Guru, bukan. Oke, coba dicari yang lain lagi. Apa ya? Baik. Yang pernah kita bahas, kalau menggunakan ya mendukakan pola itu mengisyaratkan kepada hasilnya. Bukan. Mengisyaratkan hasilnya. Ya. Kalau ada petunjuk, hasilnya apa? Hidayah. Ya, kalau ada hidayah, hasilnya apa? Saya memberi ibu petunjuk, ya. Saya memberi ibu petunjuk. Hasilnya apa? Mendapat petunjuk. Apa? Mendapat petunjuk. Iya, maka mendapat petunjuk. Itulah dia makna ihtada itu. Apa yang ingin disampaikan di sini, Ibu-ibu, Bapak-bapak, ini persoalan kita untuk bisa lebih cepat di dalam memahami. Salah satu yang perlu dibutuhkan adalah kemampuan kita yang dulu ya, 4 sehat 5 istimewa. Kita tahu 3 huruf dasar ya, ciri huruf. Kemudian bentuk itu melahirkan perubahan makna dan sebagainya. Oke, itu dia jawaban untuk pertanyaan Bu Ida tentang ihtadaitum. Coba dilihat sebentar. Coba lihat sebentar yang tadi contoh-contoh ya. Contoh-contoh pola ifta'ala apa saja? Ifta'ala, yafta'ulu, ifti'al. Ijtama'a. Dibaca saja. Ijtama'a. Dibaca terus. Tajaro. Nasabah. Baca itu kan ada madin, ada mudhari, dan ada masdarnya. Ijtama'a. Yajtami'u. Ijtama'a. Yajtami'u. Tajaro. Istima ada panjang dikit. Tajaro. Ya, tajiru. Terus Nasabah. Yaktasibu. Iktisab. oke, terus Istawa. Istiwa. terus Ibtago. Ya Betawi. Ibtigo. terus Ihtada. Ya tadi. Ihtida. oke, terus Ittago. Yattawi. iya, bagus. Iya. Baik. Setelah kita membahas kata yang menjadi kendala atau yang belum terpahami dari surah Al-Maidah 105 tersebut, sekarang kita beranjak ke tahap berikutnya, berbagi pemahaman. Silakan Ibu Bapak, siapa yang ingin membagi pemahamannya?
terkait dengan surah Al-Maidah ayat 105. Silakan. Saya dulu Pak Guru yang atasnya aja. Biar gantian bawahnya. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Iya, bagus. Berikutnya siapa? Ayo. Ayo ibu-ibu, Pak Azhari. Pak Zainal. Pak Zainal. Ada yang kangen. Ini jaga diri dulu ya. Ya udah. Ya. Mandola idah pada itu. Bu Bonita, silakan. Ya durukum yang akan memudaratkan kalian. Ya, bagi Surat apa sih? yang Suaranya lebih dekat ke sumber suara, Bu Bonita, kalau bisa. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang memberi orang bagi yang telah jika kalian telah dapat petunjuk. Iya, bagus. Berikutnya siapa? Saya Pak Guru. Silakan, Bu Siti Salama. Ilallahi marji hukum ya. Iya. Kepada Allah tempat kembalimu. Sudah? Semua. Sudah? Ayunat Mau lanjut lagi? memberitahu ya. Memberitahukan apa-apa yang kalian ketahui. Sudah? Sudah. Iya, baik. Mari kita lihat. Kita ke sesi pendalaman sebelum pindah ke ayat berikutnya. Kita mulai lari dari Bu Ida. Tolong Bu Bonita bagaimana dikondisikan supaya nanti pada saat pendalaman suaranya bisa lebih jelas ya, Bu Bonita. Silakan Bu Ida. wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Iya. Jagalah. Mana yang bermakna beriman? Amanu. Bentuk berapa kira-kira? Madin, fi'il madin, bentuk satu, bentuk Jadi satu. maknanya apa? Oh, kalian telah beriman. Wahai orang-orang yang kalian telah beriman. Apa jadinya? Wahai orang-orang yang kalian telah beriman, jagalah. Wahai orang-orang yang telah beriman, jagalah diri kalian. Iya, bagus, bagus. Mana yang bermakna jagalah? Itu tulisan di bawah Pak Guru, jagalah dirimu. Ya, saya tahu bukan di mana tulisannya. Pertanyaannya mana yang bermakna jagalah? Jaga hati, jangan kau kotori. Gak ada Pak Guru. Hati, lentera hidup ini. Mana yang bermakna Gak jagalah? ada. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lain,
Ada yang sudah punya dugaan mana yang bermakna jagalah? Waalaikum. Anfusakum. Anfusakum. Alaikum atas kalian. Diri kalian, dirimu. Ada yang punya dugaan mana yang bermakna jagalah? Jagalah. Tulisannya kecil-kecil ya. Anfusakum, Pak. Ada Pak Guru. Nggak, sebenarnya Allah. Ada yang diduga bermakna jagalah? Allah, Pak Guru, Allah. Iya, bagus. Yang lain? Baik, ya itu dia. Ibu-ibu, ya ini yang ada dua yang ingin saya sharing, yang ingin saya share bersama kepada ibu-ibu, ya kepada Ibu Soleha. Ibu Soleha. Yang pertama adalah ini tidak akan mudah diterima oleh kognisi pikiran kita kalau kita masih terbiasa hafal mati. Iya. Iya. Seperti tadi ada komentar, mana yang diduga bermakna jagalah alaikum, Allah. Allah kan atas. Nah itu tuh indikasi bahwa kita itu hafal mati. Pokoknya setiap Allah aja atas. Gitu. Allah aja atas. Gitu. Realitanya tidak begitu belajar bahasa. Itu yang pertama. Bahwa hindari kebiasaan untuk hafal mati. Ini kan tidak perlu kaget ya, tidak perlu kaget kalau kenyataannya jauh sekali dari yang kita duga. Bukan berarti kita nggak pakai ilmu kita atau bukan berarti salah. Bukan berarti demikian, tetapi problemnya adalah ilmu kita belum nyampai. Ilmu kita belum nyampai ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, coba ibu-ibu, bapak-bapak amati. Yang bermakna jagalah adalah Allah. Ya, alaikum, ya. Jagalah dirimu. Jagalah itu perintah apa bukan? Perintah. Ya, bagus. Ya. Allah itu jenisnya apa? Allah jenisnya apa? Harfun. Ya, bagus ya. Coba lihat ya, jenisnya adalah harf. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Jagalah itu perintah bukan? Perintah. Oke, bagus. Nah, coba lihat. Allah ini fi'il amr bukan? Bukan. Bukan. Nah, lihat itu ya, lihat itu. Kemudian jaga ini kata kerja bukan? Kerja. Kita kerja. Oke, bagus. Ini yang saya sebut ibu-ibu, ya ini saya sebut ibu-ibu, bapak-bapak bahwa hindari untuk mengatakan fiil adalah kata kerja. Oke. Saya katakan bahwa kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya ilmu, fiil adalah kata kerja, itu akan sering kena jebakan Batman. Contohnya seperti tadi. Saya menduga akan ada orang yang sulit untuk menduga bahwa jagalah itu kan perintah. Perintah. Jaga itu kan kata kerja. Kata kerja, tapi Allah itu kan bukan fiil. Gitu. Apalagi fiil amr. Sekali lagi, jangankan fiil amr. Fiil saja bukan. Malah kalau kita lihat jenisnya adalah itu artinya bahwa jagalah itu kata kerja, tetapi dia bukan merupakan makna dari fiil, khususnya fiil amr. Bisa diikuti, Ibu, Bapak? Ya, Pak Guru. Jadi apa yang perlu disikapi? Hati-hati, Ibu, Bapak, kalau punya ilmu, fiil adalah kata kerja. Risikonya seperti ini, agak lambat kita. Agak lambat. Kecuali kalau memang, ya ini kan ibarat kita kan mau naik sepeda sendiri ya, mengayuh sendiri nih. Kecuali kalau ibu-ibu, bapak-bapak belajarnya pakai taksi atau pakai supir pribadi atau nge-grab atau nge-gokar gitu ya.
itu mah nggak perlu berpikir, itu mah lancar aja perjalanan. Karena ada ustaz, ya ada guru yang siap menjadi driver, yang akan siap jadi supir pribadi, akan siap jadi pilot, akan siap jadi itu. Kalau kita ini belajar mengayuh diri setahap demi setahap. Itu ya, dia makna itu. Dengan demikian, maka nanti ibu-ibu kita akan temukan bahwa untuk memerintah dalam bahasa Arab itu tidak hanya menggunakan fiil amr. Coba diulangi. Untuk memerintah dalam bahasa Arab yang hanya menggunakan fiil amr. Ya, ternyata di sini ternyata di sini bentuk perintahnya untuk memerintah menggunakan jenis apa? Jenis apa? Harf. Jenis harf. Jangan huruf ya. Karena ini ala ini tiga ini. Ini bukan huruf, ini sudah kata ini. Ya, ini harf. Jadi dalam bahasa Arab untuk memerintah itu tidak semuanya dengan fiil. Tidak semuanya dengan fiil amr, ya. Tidak semuanya dengan fiil amr, fiil madin ada, fiil mudhari ada. Tidak semua dengan fiil, ada yang isim. Nanti kalau ibu-ibu ingat-ingat kita pernah ketemu itu. Nanti kalau kita menemukan lagi, kita bahas, kita komentari. Dan ini kita menemukan contoh bahwa memerintah menggunakan harf. Ada pertanyaan? Pak Guru, Ya, siap. apakah alaikum anfusakum di dalam kalimat yang lain juga berarti? Lihat konteksnya, lihat konteksnya. Oh. Lihat konteksnya, nanti maknanya akan berkaitan dengan konteks ya. Itu ya jawabannya. Iya Pak Jadi, Guru. kalau bahasanya itu adalah tergantung. Ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Apa yang diganti? Sudah? Gak ada, Pak. Oke, berikutnya Bu Bonita, silakan. Ya. Ya. Tidak memberi mudarat kepada kalian bagi siapa pula yang tidak jika jika kalian telah jika kita mendapat hidayah. Iya, bagus. Coba bahasa Indonesianya saja. Tidak akan menyesatkan kalian bagi siapa yang telah sesat jika kalian telah mendapat hidayah. Iya, bagus. Saya bantu ya Bu, biar ada yang kita perhatikan. Tolong ditulis, tolong diucapkan kembali, saya tuliskan. Tidak akan mendapat. Tidak. Kalian tidak akan mendapat. Kalian tidak akan mendapat bahaya. Mendapat bahaya bagi siapa yang telah sesat jika kalian telah mendapat hidayah. Apa? Tolong ulang. Telah sesat apabila kalian telah mendapat petunjuk. Nah, baik.
komentar saya yang pertama ya, komentar saya yang pertama, ini akan berubah, kalau kita ini, yang ilmu yang tadi ya, sama dengan ilmu yang tadi ya, kecenderungan kita untuk hafal mati kita hilangkan. Apa maksud saya? Ini pada bagian ini lebih spesifiknya, Bu Bonita terlalu fanatik kepada siapa sebagai arti dari man. Jadi dalam benaknya Bu Bonita, mungkin ibu bapak yang lain juga karena tidak bersuara, tapi seolah-olah setiap kali man itu siapa? Itu problem yang pertama. Nah, coba sekarang logika begini, kita coba ya berdasarkan umum ya, secara umum. Ini ya Bu Bonita dan ibu bapak yang lain, ini kalimat pertanyaan atau kalimat berita? Berita. Kalau kita lihat ya, secara umum ya, jangan dilihat satu persatu ya. Ini kalimat pertanyaan apa kalimat berita? Berita. Oke. Kalau begitu Bu Bonita, tolong. Kalau begitu hindari menggunakan siapa kalau itu untuk berita. Oh iya. Ya. Tadi saya duluan kalian, padahal sebetulnya terjemahannya kayaknya ini ya. Coba deh kalau ini diulang lagi deh. Tidak akan memberi madorot pada kalian. Bentar. Ya. Tidak akan beri madorot kepada kalian. Memberi madorot kepada bagi kalian yang telah sesat. Tidak akan memberi mudarat bagi kalian yang telah sesat, gitu? Yang telah sesat. Ya. Bila Ya. Sudah? Ya. Ya, bagus. Apa perlu saya tambahkan tanda baca tertentu di sini? Apa koma, apa titik, atau begitu saja? Ya. Ini mungkin karena kurang dekat dengan sumber suara, jadi nyampainya ke saya tidak begitu terang. Suara simal ini udah suaranya. Pak Guru, bahasa Arab Qur'annya ada koma, ada titik ya? Gimana, Bu Bonita? Apa perlu ditambah koma, titik, dan sebagainya di sini? Apa cukup? Ya. Baik. Nah, sekarang. Ya, baik. Jadi di sini man, Ibu artikan apa man di sini? Yang. Boleh ya. Yang. Pak Guru, saya boleh ikut Pak Guru? Akan ada saatnya. Akan ada saatnya. Apa ya? Coba Bu Bonita diamati lagi kalimat tadi, subjeknya. Subjeknya iya. Apa? Iya. Dianya siapa maksudnya di sini? Allah. Artinya Allah tidak memberi mudarat, begitu? Iya. Allah tidak memberi. Ada indikasi bahwa di sini dia maksudnya Allah. Dolar sama ya dulu ya. Ada di sini indikasi Allah di sini. Ilmunya begini, ilmunya adalah kalau kita memahami tadi udah bagus, memahami ada kata ganti, ada dia, domir itu kembalinya ke kata-kata sebelumnya, gitu. Kembali ke kata sebelumnya ya, rujukannya ke sebelumnya atau sesudahnya, gitu. Sebelumnya atau sesudahnya. Gitu. Ada nggak kaitannya dengan Allah? Oh, enggak. Kalian ya. Jadi. Siapa yang di sini? Ini kan tidak akan memberi mudarat. Ini kan
dalam bahasa Indonesia ini kan predikat ini. Tapi subjeknya apa? Atau subjeknya siapa? Itu yang belum dimunculkan. Sehingga kita agak kesulitan untuk memahami maksudnya. Iya, ya, subjeknya. Ya, ini Ibu subjek. sudah mengatakan dia ya. Kita mulai dengan dia. Gitu ya. Maka nanti kita tanya, dia ini siapa maksudnya? Gitu ya. Dia... Jadi bahasanya dia tidak akan memberi mudarat, kan gitu. Bagi kalian. Dianya maksudnya yang sesat itu. Ya, jadi bagaimana jadinya? Dia yang Sesat. Dia yang Jadinya Pak. Dia yang habis. Nah, coba sekarang. Gimana jadinya? Dia yang telah sesat tidak akan memberi madarat pada kalian jika kalian telah mendapat petunjuk. Gimana? Iya, Lebih terpahami mana nih antara yang sekarang dengan yang tadi mula-mula? Lebih halus ini, Pak. Ya, tapi saya malu jadi Ustaz lagi. Lebih halus ini. Nah, baik. Satu pertanyaan buat Ibu Bapak ya. Yang dulu pernah kita pahami man selain siapa artinya apa yang Ibu Bapak ingat selain siapa? Orang-orang. Ya, jadi dengan demikian ini alternatifnya bisa dengan pemahaman tadi tidak muncul dia. Dianya siapa maksudnya ya orang gitu ya. Jadi bahasanya begini itu. Jadi karena itu kata gantinya bisa nggak muncul. Orang yang telah sesat gitu ya. Orang yang sesat itu orang yang telah sesat bisa demikian jadinya. Orang yang telah sesat tidak akan memberi mudarat bagi kalian, tapi syaratnya apa? Apabila kalian telah mendapat petunjuk. Bahasanya dalam bahasa kita sekarang ini adalah corona tidak akan membahayakan kalian apabila kalian sudah bagus imunnya. Ya, silakan Pak Zainal. Apa yang ingin didiskusikan? Silakan. Ini Pak Guru, jadi layaduru kumandolaida iza tada itu pemahaman saya orang yang sesat tidak bisa membahayakan apabila kalian mendapat petunjuk. Oke. Pemahamannya sama. Nah, sekarang kita lanjut nih. Sudah dapat ya? Sudah dapat. Ibu-ibu ya. Kalau kita bicara tentang apabila itu syarat atau akibat? Syarat. Akibat. Apabila itu untuk syarat apa untuk akibat? Syarat. Syarat ya? Syarat. Iya, baik. Nah, coba sekarang pemahaman ini kita ubah pakai logika dasar. Lagi ini bukan soal salah, ini soal alternatif cara memahami. Kita pakai logika dasar. Logika dasarnya bagaimana? Sebut syaratnya dulu, baru akibatnya. Akan menjadi seperti apa? Kalian telah mendapat petunjuk. Bagaimana, Bu? Apabila kalian telah mendapat petunjuk. Oke. Apabila kalian telah mendapat petunjuk, terus? Maka dia yang sesat, dia yang telah sesat. Nggak usah pakai dia lagi, Bu Bon, karena udah kan orang maksudnya di sini. Maka orang yang sesat tidak akan
Memberi Apa? Memberi mudarat. syarat bagi kalian. Oke. Sudah? Bagaimana memberi pemahaman pernyataan tersebut? Ya. Ya, baik. Coba mari kita lihat berikutnya. Di sini ada maka. Oke. Di sini ada maka. Apakah di dalam ayat yang tadi kita kaji itu ada fa-nya? Nggak ada. Tidak ada. Itu artinya, Ibu Bapak, hindari kebiasaan belajar bahasa hafal mati. Kalau ada fa pasti maka, tidak demikian. Begitu juga kalau ada maka pasti ada fa, juga tidak demikian. Karena itu ingat bentuk, makna, logika, dan rasa, 4 sisi. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Apa ada pertanyaan? Nggak ada Pak Sudah? Guru. Oke. Lama nggak belajar, Baik. bubar jalan. Kita lanjut berikutnya. Siapa? Tadi Bu Siti Salama. Ya, apa Ibu Siti Salamah masih ingat? Hukum jami'an. Ya, karena beliau berhalangan, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya juga beliau juga. Bagaimana Bu Siti Salamah? Bisa kita lanjutkan diskusinya? Ya, Ada 2 bagian yang Ibu ambil tadi. ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum. Ya, dicicil ya, Bu. Iya, Silakan. kepada Allah kalian kembali semua. Ya. Coba ulang lagi. Kepada Allah kalian kembali. Semuanya, semua. Kembali semua maksudnya. Iya, Kalian semua. kalian semua. Yo, bagaimana jadinya? Kepada Allah kalian semua kembali. Iya, bagus. Subjek predikatnya sudah terpahami dari situ? Fayunabbi'ukum. Bu Siti Salamah. Iya, Subjek iya Pak Guru. predikatnya sudah terpahami? Kalian. Jadi bagaimana kalau dimulai dari subjek? Kalian semua kembali kepada Allah. Iya, bagus. Apa ada yang posisinya bertukar? Apa ada yang posisinya bertukar? Enggak seperti itu Pak Guru. Enggak seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, apa ada ungkapan di dalam ungkapan ilallahi marji'ukum jami'an, apa ada ungkapan yang posisinya bertukar? Allahnya Pak Guru, kalau Allahnya Apa ada gitu? Apa ada atau tidak? ada Pak Guru. Ada atau tidak? Ada. Oke, bagus. Kalau ada posisi yang bertukar, yang biasanya di depan jadi belakang atau sebaliknya, melahirkan makna apa? Allah. Melahirkan makna apa itu dulu? Sebab Pertukaran akibat. melahirkan makna apa? Sebab akibat. Melahirkan makna apa? Fi'il fa'il bukan? Bukan. Melahirkan makna apa? Kalau ada yang posisinya bertukar? Makna pasif Pak Guru. Bukan. Di sini bukan. Melahirkan makna apa? Kalau pasif itu jika objek disebut duluan. Memang bertukar, tapi dia berbeda. Aduh lupa. Mana? Lupa? Baik, kita Pak, Pak ikatkan. Guru lupa. Melahirkan makna penegasan atau pengkhususan. Kira-kira dalam bahasa Indonesia akan ada ungkapan apa yang cocok untuk makna tersebut? Penegasan, pengususan. Tunggu. Oke, yang lain? Pengkhususan? Benar-benar. Yang lain? Pasti. Pasti. Yang lain?
Hanya khusus. Iya, bagus ada kata hanya. Berarti ilallahi marji'ukum jami'an maknanya Hanya Hanya kepada Allah yang kembali. coba tadi pakai subjek predikat biar mudah otak kita nerima. Subjek predikat tapi di situ ada makna penegasan atau kekhususan. Kalian kembali hanya kepada Allah. Oke, ada yang terlewatkan sekali lagi. Yang lain? Kalian semua kembali hanya kepada Allah. Oke, kalian semua kembali hanya kepada Allah. Tapi kalau mau ditaruh di awal juga bisa. Hanya kepada Allah lah. Kalian semua kembali. Hanya kepada Allah lah kalian semua kembali. Gitu. Ada pertanyaan pada bagian itu? Nggak ada Pak Guru. Oke, lanjut berikutnya silakan Bu Siti Salamah. Ayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dia memberitahu apa-apa yang kalian tidak ketahui. Iya, bagus. Dari mana ada makna tidaknya? Ma. Ma yang mana? Bima. Apa cirinya bahwa ma di situ bermakna tidak? Nggak tahu. Oke, jadi begini Bu Siti Salamah dan yang lain-lain. Ini bukan soal salah benar, sekali lagi, tapi soal ilmunya kita pakai atau tidak. Jadi, kalau Ibu tidak punya ilmu untuk mengatakan itu bermakna tidak, sebaiknya tidak dimaknai tidak. Coba apa jadinya? Dia memberitahu apa-apa yang kalian ketahui. Iya, bagus. Mana yang bermakna kalian ketahui? Ta'malun. Apa? Ta'malun. 3 huruf pokoknya apa? Ta'malun kerjakan. Sabar, 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 sabar. Ain mim lam. Terus ya. Sabar, sabar, sabar. Mana yang bermakna kalian ketahui? Tak malu terbalik Pak Guru, tak lamun. Iya, berarti apa maknanya? Kalian kerjakan. Iya, berarti dari awal bagaimana? Dia memberitahu apa-apa yang kalian kerjakan. Iya, bagus. Kuntum, apa maknanya? Ya, bukan. Kuntum itu bentuk berapa? Bentuk 1. Ada makna apa di bentuk 1? Dahulu ya. Iya, berarti apa maknanya? Yang dulu kalian kerjakan. Bagus. Coba dari awal. Dia memberitahu apa-apa yang dulu kalian kerjakan. Iya, bagus. Ya, mana yang bermakna kalian kerjakan? Ta'malun. Apa? Ta'malun. Itu bentuk berapa? Bentuk 2. Ada makna apa di bentuk 2? Sedang atau akan. Selain sedang akan, apalagi? Sekarang. Selain sedang akan, sekarang apalagi Ibu Bapak yang lain? Kebiasaan. Kebiasaan. Kira-kira mana yang cocok di situ, Bu Siti? Kebiasaan. Kira-kira mana? Kebiasaan Pak Guru. Nah, bagaimana jadinya kalau masukkan di dalam kalimat? Dia memberitahu kalian apa-apa yang
itu biasa kalian kerjakan. Iya, bagus. Jadi itu ibu-ibu beda pemahamannya ya. Ya, beda pemahamannya kalau kita tidak memunculkan pemahaman itu. Artinya apa? Kira-kira kalau menurut ayat ini yang Allah akan kerja, yang Allah akan memberitahukan kita nanti itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita di dunia ini. Jadi kalau ada yang sekali, 2 kali enggak jadi cerita. Misalnya pernah sedekah tapi cuma sekali, enggak jadi cerita. Belajar bahasa Arab Qurani setiap Jumat pagi, setiap hari Jumat, ya jadi cerita nanti, cerita. Nah, tapi saya pernah dulu gitu. Sekali-kalinya enggak jadi cerita. Itu maka itulah mengapa kita perlu membiasakan sering melakukan yang baik-baik supaya itu cerita. Itu artinya kalau pernah berbuat salah, manusiawi. Tapi jangan sering-sering. Nggak enak nanti diceritain. Enak tuh. Tapi kalau namanya pernah berbuat salah, ya sekali 2 kali gitu ya, jangan jadi kebiasaan itu. Enggak. Malunya bisa ditahan nanti di situ. Oke, berikutnya satu lagi ya, Bu Siti Salamah. Fayunabbi ukur berapa kata? 2. Yang pertama? Pak. Yang kedua? Yunabbi hukum. Bagus. Yunabbi hukum. Yunabbi hukum itu bentuk berapa? Bentuk 2. Apa cirinya? Ya. Ada di bentuk 2 yang ujungnya kum. Ada bentuk 2 yang ujungnya kum. Ada. Nah, berarti ini bukan satu kata Yunabbi hukum itu, tetapi itu 3 kata. 3 kata. Dengan demikian pada ungkapan Fayunabbi hukum ini ada 3 kata. Ada fa, ada yunabbi'u, dan ada kum. Baik. Jadi apa maknanya? Memberitahu kalian. Iya. Lalu fa-nya bagaimana? Maka. Ada jika di dalam kalimat ini? Ada. Nggak ada. Kira-kira apa kalau begitu? Di bawah, ntar kalau di atasin, di bawah aja. Nggak usah di atas capek. Ada ide? Akan. Baik. Kalau tidak ada Akan ibu-ibu, memberitahu kalian. kira-kira fa di sini cocoknya apa? Dan. Dan apa yang dihimpun kalau pakai dan? Bukan dan apa ya? Enggak apa-apa, enggak usah dikomentari begitu. Kalau punya yang lain langsung saja diberitahu tanpa mengatakan bukan, tanpa menegasikan yang lain, langsung aja kalau punya ide yang lain. Ceplosan. Apa? Ya? Kemudian. Ya, bagus. Yang lain ada lagi? Lalu. Oke, bagus. Itu jadi pilihannya ya. Lalu dia akan memberitahukan kalian. Yaitu artinya kita langsung yang akan diberitahu kan kalau begitu. Kita yang akan diberitahu. Tapi kan malu juga. Allah loh yang ngasih tahu. Ya, luar biasa gitu. Nggak dibuka ya. Nggak dibuka kayak itu berita artis. Nggak akan dibuka gitu. Kita yang akan diberitahu, tapi Allah yang memberitahu. Itu kan sama saja kayak orang tua ngasih tahu. Lo kamu kemarin itu ya habis bolos ya, belajar, akunnya doang, tetapi video dimatikan, mic-nya di-mute-in, terus ditinggalin. Gitu. Malu juga kita kalau diketahui begitu. Apalagi kalau Allah. Baik. Terima kasih Ibu Siti Salamah untuk partisipasinya. Ibu, Bapak, Ibu-ibu, Bapak, kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke kajian berikutnya, silakan disampaikan. Kalau Yunabbi hukumnya jadi angkat
Bisa, boleh, Pak. Apa? Gimana? Artinya yunab biukumnya itu menerangkan. Menerangkan maksudnya? Boleh. Iya. Tapi Ya. ini ada catatan ya dari segi makna. Ini seakar kata dengan naba. Amma yatasaalun. Naba, iya. Terus anil naba'il azim. Apa artinya naba? Cerita. Berita. Jadi bisa bermakna memberitahukan, menginformasikan, mengabar. Begitu? Iya. Ada lagi yang lain? Gak ada Pak Guru. Sehingga nanti ibu-ibu, bapak kalau belajar tafsir, insya Allah akan sangat dimudahkan kalau sudah belajar bahasa Arab Quran. Amin. 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 Oke, kita lanjutkan berikutnya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Yunus 106. Boleh. Izan. Ya. Apa, Bu? Izan. Izan. Ya, izan. Ya, baik. Terus? Izan. Ada lagi yang lain? Baik, kalau itu saja. Pernah itu Bu Siti Salamah kata so gitu dalam bahasa Inggris? Dirapetin lagi pintunya. Apa Pak Guru? So gitu dalam bahasa Inggris pernah dengar nggak? So. Ya, so gitu. Ya. Ya. Ya, pernah. Nah, kira-kira begitu tuh izan ini. Kalau bahasa Indonesia apa itunya? Yang punya kesamaan atau kemiripan makna dengan so gitu. Jadi. Bagaimana? Ya, kira-kira begitu. Tapi ini jadi gitu. Jadi. Ya. Jadi gitu. Jadi ini mengisyaratkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan atau ya kita berniat untuk bertemu kalau tidak hujan besok gitu ya. Besok kita ketemu ya kalau tidak hujan. Ternyata begitu besok hari datang hujan, lalu bilang so, nah gitu. So Batal. gitu. So gimana nih? Kira-kira begitu. Iya. Ada lagi yang lain? Oke. Coba sekarang ya, ini satu singkat saja ini sebelum nanti dilanjutkan. Ini. Ya. Tolong masing-masing mainkan jarinya di kolom chat, tulis apa makna ungkapan yang saya kotak. Baik, ibu-ibu, nanti dilanjutkan ya ini. Ibu, Bapak, coba ya pemahaman ini untuk Yunus 16 dengan Al-Furqan 5556. Ini dituliskan lengkapnya, lanjutkan yang tadi. Sehingga nanti kita bisa bahas ya secara online ataukah secara offline. Tapi kita tidak akan bahas hari ini. Tadi sudah diawali belajar chat dengan Zoom sudah bisa, kecuali yang belum. Itu ibu-ibu, Bapak, untuk pelajaran kita hari ini sampai di situ. Ternyata tidak tuntas sampai latihan gym kita hari ini, sehingga mohon bersabar untuk pekan depan kita akan lanjutkan diskusi kita dengan latihan gym. Sangat diharapkan kalau ibu-ibu, Bapak sempat menyiapkan terlebih dahulu
mengkaji terlebih dahulu ayat yang akan kita kaji pada bagian berikutnya, bagian JIM, sehingga nanti JIM dan sesudahnya, sehingga diskusi saat online bisa lebih efisien, itu bisa bentuknya pertanyaan terkait dengan hal-hal yang menjadi kendala, yang tidak terpahami, dan sebagainya. Demikian Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, apa yang bisa kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Untuk dunia kita semakin cerdas, untuk akhirat kita semakin berhias dengan ilmu, sehingga kita semakin layak untuk dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari apa yang kami sampaikan. Mari kita syukuri pelajaran kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi pada saat-saat yang membahagiakan dengan diskusi-diskusi cerdasnya Ibu-ibu, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.